anak-anak semua, kembali lagi bersama Miss Putri. Nah, anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3, dan pembelajaran keempat. Baik anak-anak, langsung saja kita simak video berikut ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu pertama, dengan mengamati gambar jenis-jenis olahraga, siswa dapat menambah kosakata tentang berbagai jenis olahraga sebagai cara untuk memelihara kesehatan dengan tepat. Yang kedua, dengan menyimak cerita yang dibacakan oleh guru, siswa dapat memahami hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan di rumah, kemudian dapat menuliskannya dengan tepat. Yang ketiga, dengan peragaan di depan kelas, siswa mampu mempraktikkan salah satu contoh kegiatan yang boleh dilakukan di rumah dengan tepat dan percaya diri. Yang keempat, dengan membuat cerita penjumlahan dari pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, siswa dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan. Dan yang terakhir, setelah mengidentifikasi alat-alat yang mengeluarkan bunyi, siswa mampu membedakan bunyi alam dan bunyi buatan dengan tepat. Baik, kita langsung saja ke materinya ya anak-anak. Yang pertama, coba anak-anak perhatikan gambar-gambar yang Miss Putri tayangkan. Nah, ini adalah gambar jenis-jenis olahraga ya. Kita lihat gambar yang pertama. Ada anak sedang melakukan olahraga, ya, bersepeda. Yang kedua, olahraga apa anak-anak? Ya, sepak bola. Yang ketiga, berlari. Yang keempat, nah ini namanya olahraga bola kasti ya anak-anak. Yang kelima, olahraga renang. Dan yang terakhir, bulu tangkis. Nah, itulah jenis-jenis olahraga ya anak-anak. Nah, anak-anak coba sekarang dibuka buku modul tema 2-nya halaman 10. Nah, di sana ada pembelajaran 3 yaitu tentang aturan sebelum bermain atau berolahraga. Nah, anak-anak sepulang dari sekolah kita dapat bermain atau berolahraga untuk menghilangkan kejenuhan. Nah, apa sih yang dilakukan sebelum kita bermain? Nah, yang pertama itu kita harus sudah makan siang ya. Sepulang dari sekolah kita harus makan siang. Yang kedua, menyelesaikan tugas sekolah. Tugas sekolah itu harus diselesaikan setelah pulang sekolah ya. Dan yang ketiga, merapikan meja belajar. Yang keempat, tidur siang secukupnya, berpamitan dengan orang tua, dan membawa bekal minuman. Nah, itulah hal-hal yang harus kita lakukan sebelum kita bermain dengan teman-teman. Nah, kalau hal-hal yang dilakukan sebelum berolahraga, apa sajakah itu? Nah, yang pertama adalah misalnya kalau kalian mau berenang, kalian harus memakai pakaian renang ya. Nah, yang kedua, pemanasan dengan benar. Nah, pemanasan ini dilakukan agar kita tidak cedera anak-anak. Yang ketiga, membawa bekal minuman. Dan yang keempat, berpamitan dengan orang tua. Nah, itulah hal-hal yang kita harus lakukan sebelum kita bermain atau sebelum kita berolahraga ya anak-anak. Anak-anak dapat mematuhi aturan-aturan tersebut ya. Oke, kita lanjutkan sekarang ke pembelajaran kedua yaitu menjumlahkan dua bilangan dengan bantuan benda. Anak-anak, saat anak-anak menjumlahkan bilangan, anak-anak dapat menggunakan bantuan benda. Menjumlahkan benda dapat dibuat dalam kalimat matematika. Nah, contohnya, Rina dan Mita bermain boneka. Rina memiliki 4 buah boneka.
Mita memiliki 3 buah boneka. Jumlah boneka yang dimainkan Rina dan Mita ada 7 buah. Nah, bagaimana sih jumlah dari boneka Rina dan Mita? Nah, coba perhatikan kotak ini anak-anak. Rina memiliki 4 buah boneka. Nah, ini adalah bonekanya Rina ya. Dan Mita memiliki 3 buah boneka. Ini bonekanya Mita. Nah, bagaimana kita tahu jumlah boneka Rina dan Mita? Kita jumlahkan boneka Mita dan boneka Rina. Ayo kita jumlahkan bersama-sama. 4 ditambah 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi jumlah boneka Rina dan Mita ada 7. Anak-anak mengerti ya? Nah, sekarang coba anak-anak kerjakan keterampilan kinerja praktik. Pertama, buatlah soal penjumlahan, lalu jawablah soal-soal berikut ini. Tulislah laporan seperti contoh di bawah ini. Nah, sekarang coba anak-anak kerjakan yang ada di kotak ini. Perhatikan soal nomor 1 anak-anak. Ada 2 buah bola ditambah 1 buah bola. Nah, berapakah jumlahnya anak-anak? Ya, kita tinggal menghitung ya. 1, 2, 3. Jadi jumlahnya ada 3, benar. Nah, yang kedua sampai yang kelima ini masih kosong ya. Sekarang coba anak-anak kerjakan, tapi angkanya Miss Putri yang kasih ya. Nanti anak-anak bisa menggambar benda-benda apapun itu dengan jumlah yang sudah Miss Putri tuliskan ya. Bebas, anak-anak boleh menggambar apa saja, buah-buahan atau benda atau permen juga bisa, apapun itu ya yang anak-anak sukai. Nah, anak-anak, ini sudah Miss Putri berikan contoh angka yang harus anak-anak kerjakan ya. Kotaknya masih kosong anak-anak, nanti anak-anak bisa gambarkan apapun itu ya. Misalnya buah-buahan atau benda-benda yang anak-anak sukai ya. Nanti hasilnya anak-anak tulis sendiri angka dan bendanya ya di kotaknya ini. Mengerti ya anak-anak? Selanjutnya kita ke pembelajaran 4, yaitu memilih kosakata tentang olahraga. Pertama kita baca dulu ya bacaan di bawah ini. Berolahraga. Aku berolahraga secara teratur. Olahraga membuat tubuhku menjadi sehat dan kuat. Jika tubuh sehat, semua kegiatan dilakukan dengan semangat. Aku senang mempunyai tubuh sehat dan kuat. Nah, dari bacaan tersebut, kita lihat soal di bawahnya anak-anak. Kosakata apa saja yang kamu temukan pada bacaan di atas? Nah, ini kosakata tentang olahraga ya. Yang pertama sudah ada olahraga. Nah, itu contohnya. Nah, yang kedua 3, 4, dan 5. Anak-anak coba kerjakan sendiri ya. Kosakata apa saja yang termasuk di bacaan di atas. Misalnya ada sehat, kuat, semangat, dan yang lain-lain ya. Anak-anak bisa tulis di sini. Tulis nanti di sini ya. Dan soal yang kedua, apakah manfaat berolahraga? Nah, apa ya kira-kira manfaat olahraga anak-anak? Anak-anak bisa tulis di sini ya jawabannya. Nah, latihan ini dikerjakan langsung di modulnya ya anak-anak. Baik, selanjutnya pelajaran bunyi alam dan bunyi buatan. Baik, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah ketahui bunyi alam adalah
bunyi yang dihasilkan dari alam. Sedangkan bunyi buatan adalah bunyi yang dihasilkan dari benda atau buatan manusia ya. Nah, kita baca bersama-sama anak-anak. Ada banyak benda di sekitarmu. Perhatikan gambar di samping. Ada drum, radio, seruling, gitar, dan peluit. Benda-benda tersebut dapat menghasilkan bunyi buatan. Benda-benda itu berbunyi jika dipukul, dipetik, ditiup, dan dinyalakan. Nah, perhatikan anak-anak benda-benda pada gambar yang sudah Miss Putri tampilkan. Ada drum. Bagaimana suara drum anak-anak? Ya, duk 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 duk. Nah, seperti itu ya. Kalau suara gitar, bagaimana bunyinya anak-anak? Ya, jreng 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 gitu ya. Selanjutnya, peluit. Bagaimana bunyinya anak-anak? Prit prit gitu ya. Nah, selanjutnya seruling. Seruling ini bisa berbunyi kalau ditiup ya. Dan yang terakhir, radio bisa dibunyi kalau dia dinyalakan ke listrik. Nah, itulah bunyi-bunyi buatan yang dihasilkan dari benda-benda dan buatan manusia ya anak-anak. Baik anak-anak, itulah pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 kita hari ini. Jadi hari ini ada 2 tugas dari Miss Putri ya. Yang pertama, membuat keterampilan menjumlah bilangan dengan bantuan benda yang ini. Nah, ini dibuat langsung di buku modulnya ya anak-anak. Dan menjawab 2 soal di pembelajaran 4. Ini juga jawabannya langsung ditulis di buku modulnya ya. Baik anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih anak-anak telah mengikuti pembelajaran sampai selesai. Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dah.